dinilai saja seandainya indikator saya digunakan oleh guru lain, apakah guru lain atau penulis soal lain ini bisa mengembangkan Bisa. soal dengan konteks yang Oh, berbeda gitu. Kalau terlalu rigid kan nggak bisa Pak gitu. oke, oke. Siap, siap. Oke, selanjutnya Pak, bisa saya lanjut Pak, pertanyaan saya. Satu lagi ya Pak, biar yang lain kebagian Pak. Oh, ya, siap, 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 siap. Oke. Tadi kalau tidak salah Pak dibahas tentang kaidah penggunaan titik-titik itu. Di kolom chat juga tadi ada teman yang bertanya untuk bagaimana penggunaan kaidah. Misalnya pertanyaan pokok pertanyaannya itu menggunakan tanda tanya. Bisa di share screen Pak. Saya lihat tadi ada beberapa teman yang bertanya itu. Terima kasih Pak kesempatannya. Mohon maaf. Maksudnya gimana Pak Idam? Apa penjelasan Uh, yang titik-titik tadi perlu saya ulang? Atau gimana? Bukan Pak, yang penggunaan tanda tanya Pak. Jika misalnya pokok soal itu diakhiri dengan tanda tanya, bagaimana opsi A, B, C, D-nya? Bisa di share screen Oh, Pak. itu diakhiri Ya. tanda titik, Pak. Sudah pasti Oh, itu bis, diakhiri tanda titik. misal Pak, bisa diberi contoh Pak? Jadi misalnya ya, Bisa di share screen Pak, biar lebih ini, lebih enak lihatnya Pak. misalnya ini ya Pak, siapa eh Ah, ap- apa profesi tokoh dalam cerita tersebut misalnya ya. Nah, ini harus diakhiri titik nih Pak, karena diawali. karena pertanyaan ini sudah sampai dengan tanda tanya itu sudah kalimatnya sudah terhenti di sini Pak. Maka Oh, yang mengikuti itu harus kalimat baru. Jadi kalau oh, apapun jawabannya di sini diakhiri dengan titik. Itu juga kalau misalnya soalnya itu bentuknya perintah, ya. bukan jumlah, bukan misalnya tentukan jumlah yang tepat, misalnya seperti itu ya. Ini kan perintah ya, diakhiri tanda seru. Nah, Ya. ini tanda seru ini sudah mengakhiri kalimat, maka opsinya juga ditutup dengan tanda titik. Oke, oke, siap. Oke. Jelas ya Pak Alhamdulillah. Idam ya. Ya, jelas sekali Pak. Terima kasih banyak Pak Rahman, Pak Abdul Rahman dan tim. Terima kasih Pak sudah diberikan Ya, kesempatan. Jangan ya, bosan-bosan Pak. ya. Kita Ya, makasih lanjutkan. banyak Pak. Ya, kita lanjutkan Ibu Nursia, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya guru Bahasa Indonesia SMP, penulis untuk penulis di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Kota Bitung. Kebetulan Pak kami dari Bitung baru kemarin terbuka akun, jadi mungkin ada beberapa pertanyaan Pak yang saya belum pahami. Bisa kedengaran Pak? Iya, kedengeran Ibu. Ya. Silakan. Em, pada ketika saya membuat dua teks yang berbeda, itu Pak saya belum paham Pak bagaimana cara membuat teks yang berbeda di dalam soal Pak. Misalnya teks berita, saya menyajikan dua berita yang berbeda, itu saya belum paham Pak bagaimana cara membuat jadi dua teks berita. Karena ketika saya coba cuma bisa satu, saya belum paham Ya, Pak. boleh saya tampilkan ya Bisa Bu di ya. iya iya Pak. Ya. Jadi ini ya Bu ya, misalnya bahasa Indonesia, kemudian Ibu sorry, mau membuat soal ya. Iya. Nah, misalnya di sini mau menulis, kemudian membuat stimulus baru ya Ibu ya. Iya, iya. Nah, ini stimulus multitext ya. Iya, Nah, ini anggaplah judulnya seperti ini. Ini nanti Ibu pilih di sini multitext. multitext. Iya.
Kemudian di sini, ini Ibu buatkan teks pertama, kemudian Ibu klik tanda Oh, tambah ini Bu. Tanda oh tambah iya, ini iya. teks keduanya. Oh Kemudian iya, baru disimpan. Ya, oh iya, sudah paham. nanti ini teks pertama, wacana pertama, ini wacana kedua. Iya, Oke. oke. Sudah Ibu, jelas? Kemudian, ya, berikut Pak, pertanyaan berikut. Apabila saya menampilkan dua teks yang berbeda, kan kalau untuk SMP 200 sampai 250 kata. Apakah di kedua teks itu harus 200 sampai 220 kata, 250 kata, apa dua-dua itu Pak yang 200 sampai Ke 250? kedua-duanya 250 kata Ibu. Digabungkan dua-dua Iya, dua teks. iya. Oh, jadi tidak bisa satu teks 200, satu teks 200. Tidak bisa ya Pak? Harus Saya kira kalau 200, 400 itu panjang, terlalu panjang ya Bu, panjang. Iya, karena Ibu juga maksimalnya kalau nggak salah 3 soal ya Bu, kalau soal iya, grup ya. iya. Nah, jadi kalau 400 kata itu terlalu panjang, nanti kelamaan anaknya waktu pengerjaan soalnya Ibu. Kalau misalnya Jadi cetak kalau untuk mungkin jadi toleransinya iya. itu nggak sampai 400 juga Bu. Jadi kalau misalnya 200 Oh, sampai 250, kalau Ibu misalnya sampai 270 misalnya, kelebihan iya. 2020 kata itu masih oke lah. Tapi kalau sampai 400 jangan ya Bu ya. Oh, iya. Siap. Jadi untuk yang untuk teks-teks yang untuk 200 itu kecuali cuman puisi ya, Pak? Yang tidak Ya, sama. ya, puisi boleh lebih singkat. Iya. Oh, iya. Oke. Oke, mungkin cuman itu, Pak, Ya, untuk oke. Terima kasih terima Ibu ya. kasih. Ya, sama-sama. Ya, Ibu Fitriani Sulsel and Rekang silakan. Ibu Fitriani. Iya Pak, hadir. Ya, ya. Gimana Bu? Iya Pak, tadi sebenarnya ada dua yang mau saya tanyakan, tapi tadi sudah sempat ditanyakan oleh Bapak yang dari mana itu saya lupa tadi tentang eh, bagaimana ketika misalnya kita mengambil, misalnya ada teks diambil dari sumber lain dan gambarnya kita ambil dari internet, apakah boleh seperti itu? Boleh. Eh, oh iya Pak, jadi untuk di Kalau pembuatan kalau teks dan gambar dari sumber yang berbeda dicantumkan kedua-duanya ya Bu ya. oh iya Jadi Pak, iya iya. sumber teks titik dua, sumber gambar titik dua. Boleh. Oh iya, Pak. Oh iya iya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Pak, terkait dengan pencantuman pada indikator tentang jumlah kata. Untuk SD itu kan 150 sampai 200 kata. Tadi saya sudah eh, finalkan indikator saya di pepotan kisi-kisi dan saya tidak mencantumkan itu, Pak. Jadi saya hanya eh, tunggu dulu Pak, saya lihat. Kalau sudah difinalkan, Ibu tidak bisa ubah lagi. Nanti bisa, Iya. kalau Ibu tahu penelaahnya siapa, nanti penelaah yang menambahkan. Oh iya Pak, jadi di indikatornya saya tidak cantumkan, misalnya ini disajikan teks deskripsi secara utuh, murid mampu menyimpulkan. Jadi saya tidak cantumkan di situ disajikan teks deskripsi secara utuh antara 150 sampai 200 kata, Pak. Saya tidak lengkapkan seperti itu. Ya, ya nggak apa-apa Bu. Karena Ibu sudah simpan final, Ibu kan nggak bisa edit lagi. Oh iya Itu Pak. nanti penelaah yang nanti menambahkan. Oh iya Pak, iya, iya. Makasih Pak informasinya. Oke, ya cukup Ibu. Pak, izin Pak. Iya iya Ya, siap. Pak, silakan Pak Agus Priyono, Pak urgen ini Maluku Pak. Guru. Pak, izin. Baik, Sebentar Pak Agus, sebentar Pak Agus. Apa Iya. urgennya ini Pak? Ya Pak, ini Pak dari tadi saya mau ditanyakan ini udah 1 jam lebih, ini nggak bisa nyimpan gitu, mau bikin stimulus, mau bikin itu nggak bisa nyimpan, gagal terus. Itu tadi saya sudah jawab juga Pak. Itu kan karena jadwal harusnya kemarin sudah selesai. Jadi ini dalam proses buka akses kembali dan mungkin nggak bisa serentak semua Bapak Ibu dibukakan. Nanti dicoba lagi berkala ya Pak ya. Oh iya iya. Nanti Ya. diinfokan lagi ya Pak ya. Ya, ya. Terima kasih banyak Pak. Ya. Pak Agus Priyono silakan Pak. Pak Agus Priyono silakan Pak. oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak. Saya dari Kabupaten Buru Pak untuk penulis mata pelajaran bahasa Indonesia Pak SMP. Yang ingin saya tanyakan terkait tadi masalah ini Pak, penggunaan tanda titik pada pertanyaan dan opsi Pak. Tadi kan yang Bapak kasih contoh itu kan opsinya masih dalam bentuk kata atau frase Pak. Nah, yang saya tanyakan apa misal opsinya itu dalam bentuk kalimat, itu nanti penggunaan tanda titiknya untuk pertanyaannya berapa, kemudian untuk opsi awal kalimatnya apakah menggunakan huruf besar atau kecil, kemudian nanti untuk di akhir kalimat apakah menggunakan tanda titik atau tidak. Pertanyaannya dalam rumpang atau kalimat tanya, Pak? Misalnya adalah Soalnya, misalnya kalau adalah titik, kalau adalah titik-titik, berarti opsinya itu melanjutkan kalimat yang ada di stem soal. Maka berlaku yang tadi saya sampaikan, Pak. Jadi untuk awal kalimatnya huruf kecil aja, Pak. Huruf kecil, karena masih melanjutkan kalimat, Pak. Oh, oke. Kemudian di akhir tanda titik ya, Pak? Ya, betul. Kemudian Jadi di pertanyaannya ini kan- Pak, misalnya seperti ini, Pak. Seperti ini ya, Pak ya. Ya, Pak. Nah, ini apa profesi tokoh dalam tersebut adalah gitu ya. Titik Ya. 3 nih, Pak. Iya. Kalau di sini 3, mau di sini kalimat sepanjang apapun, Pak, Ya. diawali huruf kecil, kecuali yang kaidahnya mewajibkan huruf besar, diakhiri tanda titik. Itu, Pak. Siap, Pak. Siap. Mau sepanjang apapun opsinya. Ya. Nah, tapi kalau di sini 4, di sini tidak perlu diakhiri tanda titik lagi. Mau kata, mau farsa, mau kalimat. Oh, berarti kalau titik 4 berarti nggak usah, Pak ya? Nggak usah Iya. ini. Iya. Siap, Pak. Dah? Sudah, Cukup, Pak. Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Selanjutnya ini dari Sangihe yang raise hand. Ibu Novita udah tadi ya? Ada lagi, Bu? Ada lagi, Bapak. Khusus dengan Pak Tri. Gantian dulu yang lainnya, Pak, Ibu ya. Gantian yang lain yang dulu. Boleh nggak? Cuman satu saja, Bapak. Penasaran biar gimana, berlanjut. Bu? Bapak itu kan tadi penyampaiannya kalau dalam matematika itu dalam masalah matematika konteksnya tidak memakai stimulus. Nah, kalau di dalam masalah sehari-hari konteksnya dia akan memakai stimulus. Nah, di aplikasi saya boleh Pak tampilkan layar Bapak? Bapak ya, enak. Nah, di dalam masalah sehari-hari kan dia pakai stimulus. Nah, stimulusnya Bapak saya buatnya di sini, tidak di dalam kolom pilih stimulus ini. Kalau stimulus ya di tempat stimulus, Bu. Nah, ini saya bikin soalnya seperti ini, Bapak. Berarti ini saya bikin lagi di atasnya atau bagaimana, Bapak? Itu yang jadi stimulusnya itu Ibu Rani memiliki bla 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 sampai 1,5 kilo membuat kue. Nah, itu pokok soalnya dipindahin ke stimulus, Bu. Pokok soalnya urutan bla 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 bla. Oh, dipindahin di sini, Bapak ya, di stimulus ini ya, di sini. Di sini Bapak ya, di wacana stimulus ya? Iya, betul. Oke, judulnya dibuat Bapak lagi? Iya, dibuat. Oke, Bapak, itu sih Bapak. Satu lagi boleh Bapak untuk kita kerja KKO, kan dalam pembuatan indikator kan diperlukan kondisi, konteks, stimulus, subjek, dan perilaku. Nah, Bapak untuk penggunaan KKO-nya Bapak, itu di konteks stimulus atau di bagian perilakunya Bapak, untuk pemilihan KKO-nya? KKO di perilaku dong, Bu. KKO di perilaku dong, Bu. Misalnya kompetensinya memahami. Jadi maka di indikator itu murid
mampu menjelaskan, mampu menjabarkan, mampu memahami, mampu menemukan, mampu menjumlahkan. Di perilaku dong, Bu. Di perilaku. Berarti untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks, berarti kata kerja KKO-nya dibuat di situ, Bapak ya. Iya, betul, Ibu. Oke. Terima kasih. Ya, cukup, Bu ya. Stop share dulu, Bu. Pak Senwawuru, yes, silakan. Pak Senwawuru. Pak Senwaru. Izin Pak, yang dari Sumatera. Ibu raise hand dulu, Bu, biar antri dengan yang lain, Bu. Ya, Nanti boleh. saya Halo. panggil satu-satu, Bu. Iya, Pak. Iya, silakan. Gimana, Pak Sen? Iya, Pak. Kita dari Dinas Pendidikan Nias Barat. Cuma satu hal aja, Pak, yang tidak masing-masing belum ada kendala. Hanya saya kemarin agak telat memang untuk pendaftaran. Lalu kemarin itu saya itu kan untuk kabupaten yang kecil bisa cuma satu paket aja dikerjakan. Lalu kemarin saya pilih tiga-tiganya itu, Pak. Berarti harus diselesaikan ya tiga-tiga paket itu ya, Pak? Kalau pemahaman saya karena sudah dipilih ya harus diselesaikan, Pak. Tapi kalau misalnya ada yang kalau misalnya perlu dibicarakan, didiskusikan kembali, itu melalui admin provinsi nanti ya, Pak ya. Oh, ke provinsi ya? Iya, saya nggak punya kewenangan untuk memutuskan itu. Tapi Baik. pemahaman saya, kalau Bapak sudah pilih, berarti ya harus dituntaskan. Oke, baik, Pak. Oke, itu aja sih, Pak, dari saya. Oke, Pak. Oke. Terima kasih. Makasih, Pak. Iya. Pak Wahyudi Muna Barat. Oh iya, oke, makasih Pak. Pak Wahyuni, Bu. Wahyudi. Wodemuna, Pak. Wodemuna. Yang saya panggil Pak Wahyudi dulu, Bu. Ibu raise hand dulu, Bu. Yang lain raise hand nunggu dari tadi, Bu. Pak Wahyudi. Nggak ada orangnya. Pak Muhyiddin Wajo, silakan, Pak. Iya, Pak. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Tadi saya sudah mendengar beberapa, Pak. Itu tadi, Pak, di stimulus ya. itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, Pak. Ya, silakan, Pak. Silakan, Pak Muhyiddin. Ya, saya penulis matematika SD, Pak. Ya. Cuma saya mau tanyakan, Pak, karena saya kan telah nanti matematika SMP, Pak. Nah, seperti tadi penjelasannya Bapak, SMP dia sudah finalkan, jadi kemungkinan untuk merubah soal yang tidak sesuai dengan indikatornya tidak bisa saya rubah lagi, Pak. Seperti itu. Jadi bagaimana solusinya itu, Pak? Kalau saya sendiri belum saya finalkan, Pak, baru saya simpan draft soalku semua, Pak. Ya, kalau sebagai penelaah, kemudian penulisnya sudah finalkan, berarti kalau mau ada perubahan, penelaah yang mengedit, Pak. Oh, bisa, Pak. Bisa di situ, Pak. Bisa diedit oleh penelaah. Bisa, Pak. Oh, cuma persoalannya, Pak, saya kan materinya masuk saya kan guru SD, sementara teman saya kan SMP. Tapi bisa diedit ya, Pak ya? Bisa, Pak. Boleh diedit, Pak. Oh, ada Pak kolom editnya di situ, ada kolom untuk mengeditnya. Iya, ada, Pak. Nah, itu kan walaupun Bapak di jenjang SD ya, Bapak kan bisa lihat kisi-kisi ya, Pak ya. Bisa lihat kisi-kisi. Iya, betul, Pak. Bisa lihat kompetensi, subkompetensi, kemudian indikator. Nah, sebagai penelaah, Bapak ikutin kisi-kisi aja sebagai rambu-rambunya, Pak, biar nggak kemana-mana ngeditnya gitu, Pak. Iya, betul, Pak. Karena sesuai tadi itu pertanyaannya Ibu, kalau saya, Pak, pengetahuan saya, satu indikator itu karena soal pilihan ganda, berarti harus jawab satu soal. Tidak boleh lebih dari 2 soal karena pilihan ganda. Jadi satu indikator saya buat satu soal.
Seperti itu, ya. Pak. Ya, betul, Namun Pak. teman kemarin Pak saya mencoba membuka soalnya, saya mendapatkan kalimat yang tidak sesuai dengan soalnya, makanya saya telepon supaya dirubah sebelum difinalkan. Tapi tadi malam dia sudah final, beliau sudah finalkan. Itulah tadi Pak. Ya, Berarti tidak bisa, beliau tidak bisa mengeditnya. Hanya betul. yang bisa Kewenangan. mengedit adalah saya. Betul, Pak. Ya, ya. Kalau sudah difinalkan, kewenangan edit, akses edit hanya ada di penelaah. Gitu, Pak. Oh ya, Pak. Sebaiknya Pak belum difinalkan ya. Bagusnya belum difinalkan supaya ditelaah dulu baru difinalkan. Ya, baiknya dicetkan dulu. Kan ada kolom komentar, fitur di aplikasi untuk saling berkomentar. Dimanfaatkan dulu. Oh ya, ya Pak. Iya, ya Pak. Oke Pak, terima kasih banyak penjelasannya Pak. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Pak Hari, Kota Mobagu, silakan Pak. Pak Hari, Kota Mobagu. Tidak ada. Ibu Ika ya, Papua Barat. Ibu Ika, Tambrau. Tambrau, Papua Barat Daya. Pak Hari ada? Bapak, iya, selamat siang Bapak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan Ibu. Iya, Bapak kan tadi berkesinambungan ya dengan soal ya pertanyaan yang Bapak sampaikan barusan. Apakah masih bisa diedit butir soal dan indikator yang sudah ditelaah oleh penulis? Pegang dia. Yang sudah tidak ditelaah, penulis tidak bisa ngapa-ngapain lagi, Bu. Oh gitu ya Pak. Jadi udah terkunci ya Pak ya oleh Ya, penulis ya. ya penelaah yang mengedit. Hanya penelaah yang bisa mengedit. Ada Bapak Aldo. Izin bertanya Pak, apakah jika penelaah nggak mau ngeditkan begitu gimana? Ya, nanti akan dilanjutkan ke reviewer yang PJM yang akan menentukan apakah soalnya diterima atau ditolak. Oh begitu. Baik Bapak, terima kasih Bapak kesempatannya. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Ibu Melisa Bolmong, silakan Ibu. Selamat siang Pak, mohon izin mau bertanya. Iya Pak, iya Bu. Ini ada beberapa pertanyaan Pak, soalnya tadi saya terlambat masuk Zoom. Nah, yang pertama itu Pak, apakah ada aturan dalam penulisan soal, misalkan berapa minimal atau maksimal panjang kata soal seperti stimulus atau wacana itu? Baru begitu juga dengan yang optionnya, apakah ada minimal atau maksimal panjang dari option tersebut Pak? Kemudian tadi saya sempat dengar yang mengenai titik-titiknya itu yang di soal. Kalau misalkan titik-titiknya ada 4, berarti optionnya yang kata tidak perlu titik lagi. Huruf kapital. Huruf kapital atau huruf kecil Bu. Jadi semua optionnya walaupun titik 4 atau titik 3 tetap optionnya diawali dengan huruf kecil Pak. Ya, kecuali kata yang secara kaidah diwajibkan diawali huruf kapital. Contohnya nama kota, nama orang, nama negara. Ini lagi Pak terakhir. Ini kan di bahasa Indonesia nantinya ada 2 wacana yang akan anak-anak mau bandingkan, misalkan begitu. Nah, sedangkan kalau yang untuk SD itu panjang listnya itu 150 sampai 200. Nah, kalau misalkan untuk stimulus, kalau misalkan 2 wacana itu, apakah satu wacana ditambah satu wacana jumlahnya itu 200? Atau bisa 150 wacana 1, wacana kedua 150, atau bagaimana Pak? Kedua-duanya maksimal 200 saja, sekitar 200. Oh, dua-dua maksimal. Berarti 400 ya Pak? Bukan Bu, kedua-duanya 200. Kedua-duanya 200. Jadi satu wacana 200. Atau jumlah dari kedua-dua itu 200? Jumlah keduanya 200.
Oh, oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, Selamat jadi boleh siang. dikombinasikan Bu. Teks 1 misalnya 150 atau 125, teks kedua 75 kata, boleh. Nggak harus Oh iya, dibagi siap. rata gitu. Iya, siap. Nah, Terima kasih, Pak. terkait pertanyaan yang pertama, panjang soal dan opsi. Heeh. Kalau stimulus kan ada ya ketentuan panjangnya ya. Nah, kalau untuk pokok soal Ya. Bapak Ibu, pokok soal itu memang tidak ada aturan yang mengikat, tapi sangat disarankan soal itu tidak terlalu panjang atau berbelit-belit. Tidak perlu negasi atau negasi ganda, itu nggak perlu. Jadi langsung aja pertanyaannya, straight to the point gitu. Saya nggak tahu kalau misalnya masih ada yang perlu dijelaskan, kenapa nggak dijelaskan di stimulus dulu gitu. Jadi kemudian untuk opsi jawaban juga tidak ada aturan panjangnya berapa. Tapi Bapak Ibu perlu ingat ya, kalau soal sudah dilengkapi stimulus 250 kata misalnya, kalau kalimat soal dan opsi jawabannya terlalu panjang, nanti juga dipertimbangkan waktu berapa lama yang dibutuhkan siswa untuk menjawab. Jadi jangan bikin pokok soal dan opsi jawaban yang terlalu panjang ya Bapak Ibu ya. Misalnya opsi jawaban tuh maksimal 1 kalimat 8 sampai 12 kata cukup maksimal. Pertanyaan juga itu mungkin juga jangan terlalu panjang sampai 1 paragraf ya, juga jangan juga. Nah, bayangkan kalau misalnya satu pokok soal itu ada 30 soal, waktu pengerjaannya 1 jam, artinya untuk 1 soal itu anak hanya punya waktu kurang lebih 2 menit. Nah, maksimal 2 menit. Nah, kalau misalnya 2 menit itu soalnya stimulusnya panjang, kemudian step soal, pokok soal dan opsinya juga panjang, bisa jadi anak butuh lebih dari 3 menit nanti Bapak Ibu. Kasihan anak-anaknya mengerjakan soal. Seperti itu. Nah, yang paling penting semua opsi jawaban itu panjangnya mesti relatif sama. Nggak boleh ada yang lebih panjang sendiri dari opsi yang lain atau lebih pendek sendiri dari opsi yang lain. Mesti homogen. Begitu Ibu Melisa. Ya. Oh, iya, Pak. Pak, terakhir sekali Pak. Ini kalau misalkan kan di bahasa Indonesia nanti kan ada teks, kemudian di soalnya itu mau dijelaskannya, mau dicantumkan bagian paragraf mana yang anak-anak akan amati begitu. Boleh nggak Pak diketik ulang atau diisi ulang di soal tersebut? Atau cuma diisi saja Indikatornya apa? di soal paragraf 2. Iya, kalau dicukup nomor paragrafnya aja nggak apa-apa Bu, nggak perlu ditulis ulang lagi kalimatnya. Oh iya. Kepanjangan. Iya Pak, oke, terima kasih banyak. Ya, senang Ibu. Pak Almunawir Abdul Ghani, silakan Pak. Pak Almunawir Abdul Ghani. Ya, terima kasih Pak. Ya, gimana Pak? Bisa Pak, kedengaran? Ya, dengar Pak. Ya, pada saat penyusunan soal kita kan akan membuat multitext. Ya, pada saat membuat soal multitext misalnya dalam bentuk cerita fiksi atau yang lain, apakah di soal itu dicantumkan bahwa bacalah semacam contoh seperti ini, bacalah cerita berikut untuk menjawab soal nomor sekian sampai sekian. Boleh Pak, boleh. Boleh Pak. Ini kan satu, loh Pak, Bapak kan menulis satu bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Satu stimulus itu kan diikuti 3 soal Pak. Nah, jadi misalnya Bapak punya 2 teks, multi teks ya. Nanti bisa Bapak buat dicantumkan di soal.
Berdasarkan wacana kedua, Buku tabungan kamu baru kan? kemudian pertanyaannya, bla bla Buku bla. tabungan. Itu Pak. Iya. Bisa begitu kan? Ya, bisa diulangi Pak. Saya kurang. Jadi misalnya soal pertama itu teks 1. Jadi Ya. Bapak bisa buatkan di pokok soalnya berdasarkan wacana 1. Ibu Nur Ya. Laila tolong di-mute dulu Bu. Udah di-mute. Ya. Dinyalain lagi Pak. Ya. Bapak Ya. bisa tuliskan berdasarkan wacana 1, baru kemudian pokok soalnya. Soal kedua, berdasarkan wacana 2, apa? Bisa seperti itu, Pak. Boleh. Oh iya iya. Iya. Itu, Pak. Cukup, Pak? Iya, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Ibu Ayu Novita Sari Al-Habsi, silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Rahman. Saya dari Maluku Utara, Kota Ternate. Saya kebetulan sebagai penulis soal matematika SD. Ini pertama kali saya ikut Zoom, Pak, jadi saya baru tahu terkait dengan aturan-aturannya, kaidahnya. Kemarin saya diminta langsung baru dari tanggal 27, enggak salah itu. Baru 3 hari yang lalu. Sehingga saya ngebut semalam, Pak. Nah, informasi juga kalau saya ini juga bukan guru matematika, tapi karena kita guru SD, guru kelas kan paling tidak terkait matematika udah harus tahu ya Pak ya. Nah, ini kendala saya ini adalah jaringan yang up and down, sehingga dari kemarin-kemarin indikator yang saya kirim selalu gagal, sehingga deadline-nya udah keburu deadline-nya. Pertanyaan saya, mudah-mudahan setelah dari Zoom ini kan ada perpanjang dari pusat ya Pak. Semoga perpanjangnya ini tidak cepat-cepat gitu Pak, karena mengingat soal yang kita buat kan tidak boleh plagiat ya Pak ya. Mohon maaf jika saya salah informasi. Jadi buat sendiri, apalagi kita yang bukan skill matematika, guru asli matematika bukan basic kita. Untuk itu kita butuh waktu Pak untuk penyusunan indikator sampai pada soal Pak. Seperti itu. Terus kedua, pertanyaan kedua, pada aplikasi ada gambar yang saya buat upload melalui aplikasi. Langsung download upload lewat aplikasi. Ada 2 gambar Pak, tapi gambar yang satu bisa kayak upload, gambar yang kedua tidak bisa. Format gambarnya sama atau berbeda Bu? PNG, JPG? Sama Pak, JPEG. Ya mungkin, tapi saya berpikir mungkin karena sekarang lagi ditutup kali ya Pak ya, jadi makanya tak bisa diupload. Kalau hari ini mungkin karena akses belum terbuka ya Bu, nanti dicoba lagi ya Bu ya. Soalnya Nanti, gambar yang satu, ini kan saya belum final lah, belum kirim kan, karena kalau udah dikirim kan pasti belum bisa kan lagi ditutup. Jadi sementara saya mesti nulis, tunggu udah selesai baru saya final. Cuman ini satu gambar sudah bisa, gambar yang satu nggak bisa. Terus yang berikutnya Pak, indikator kemarin kan sudah selesai. Ternyata waktu saya ikut ternyata ada syarat-syaratnya, ada disajikan langsung ada stimulus. Saya coba edit, ternyata masih bisa diedit meskipun kemarin sudah saya berikan final. Berarti bisa ya, masih boleh diedit ya Pak ya, yang ya, kita mau edit indikator. Simpan final itu kalau penelaah belum klik, belum melanjutkan, itu penulis masih bisa edit. Tapi kalau penelaah sudah selesaikan telaahnya, maka penulis nggak bisa edit lagi. Jadi kalau selagi Ibu masih bisa edit, silakan diedit dulu, disampaikan dulu ke penelaahnya, ditunggu dulu untuk finalkan di telaahnya. Gitu. Oh baik Pak. Oh ya. Sekian Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Pak Frans Effendi Ahmad, silakan Pak. Pak Frans Effendi. Ya siap Pak. Ya, silakan Pak. Ini terkait dengan masalah penilaian soal Pak.
Jadi jika pada saat soal ditelaah dan ada koreksi, apakah yang memperbaiki itu adalah si penelaah, termasuk dengan apabila ada koreksi soal, si penelaah juga yang akan memperbaiki atau menulis kembali soalnya. Itu pertanyaan dari saya, Pak. Ya, jadi kalau dari si penulis soal, status soalnya itu simpan draft, ya Pak ya, simpan draft, maka penelaah bisa memberikan komentar perbaikannya dan penulis bisa memperbaiki. Oke, kalau si penulis soal simpan final, maka penelaah yang punya akses edit, Pak. Penelaah nggak bisa mengembalikan ke penulis untuk diedit kalau si penulis sudah simpan final. Berarti si penelaah yang juga akan Memperbaiki. membuat soalnya. Memperbaiki soalnya. Oh iya, oke, siap Pak. Makasih. Ya, terima kasih ya Pak. Ibu Zamria, bau-bau. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak. Ya. Saya Ibu Zamria dari Bau-Bau Sulawesi Tenggara. Ya. Yang ingin saya tanyakan Pak, yang pertama, saat menelaah soal, apakah ada format yang harus kita pakai untuk pegangan kita nanti atau panduan supaya kita sama-sama untuk semua Pak, baik matematika maupun bahasa Indonesia, begitu pula dengan isinya. Ya. Itu Pak yang pertama, apakah ada formatnya? Yang kedua Pak, karena tadi saya terlambat masuk, kemarin itu saya menulis soal aplikasi X pangkat 2 atau yang lainnya itu setelah saya upload itu dia agak lari ke atas Pak, karena saya cari-cari saya upload dari Word karena di situ saya tidak lihat itu expertnya, tadi saya terlambat masuk. Mungkin bisa ditampilkan sebentar karena ya. Untuk gambar juga, jadi kemarin untuk gambar saya menggunakan snipping tool. Ya, baik. Kemudian itu ya, Bu? ada satu lagi Pak, ada gambar koordinat sistem koordinat kartesius. Itu apakah bisa Pak saya mengambil gambar kosong, kemudian saya gambar sendiri dan saya pindahkan dengan menggunakan snipping tool. Apakah itu juga harus saya tulis sumbernya Pak? Karena kan hanya gambar kosong yang saya ambil. Oh, itu tidak perlu Bu. Terima kasih Pak. Ya, yang pertama, penelaah tidak ada format khusus untuk penelaah, format itu nggak ada Bu. Cuma sebagai penelaah Bapak Ibu itu yang menelaah itu memastikan soal yang ditulis oleh penulis itu sesuai dengan indikator, kemudian indikatornya itu sesuai dengan kisi-kisi yang sudah diberikan. Jadi langkah pertamanya Bapak Ibu lihat dulu indikatornya sesuai nggak dengan kisi-kisi. Kalau indikatornya tidak sesuai dengan kisi-kisi, otomatis soal itu harus diperbaiki. Jadi jangan lihat soalnya dulu, lihat dulu kisi-kisi, kemudian cermati indikator, baru kemudian cermati soalnya. Nah, di soal itu apa yang perlu dicermati? Yang pertama materi, kemudian kompetensinya, kemudian ke proofreadingnya Bapak Ibu, tata bahasanya, apakah ada hal-hal yang tidak boleh secara aturan, misalnya sara itu nggak boleh, atau ada pornografi, pornoaksi, atau kekerasan, atau ada promosi, itu Bapak Ibu cermati, itu nggak boleh. Tapi yang paling penting itu soal indikator dan kisi-kisi itu mesti cocok semuanya. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesia, Ibu terima soal yang mau ditelaah. Di kisi-kisi itu disebutkan jenis teksnya, misalnya teks deskriptif misalnya. Tapi kemudian di indikator disebutkan disajikan sebuah teks narasi. Nah, itu sudah jelas tuh. Indikator tidak sesuai dengan kisi-kisi. Maka soalnya mesti diperbaiki. Bapak Ibu nggak perlu lihat lagi soalnya tuh, langsung aja perbaiki. Gitu. Jadi format khusus nggak ada, cuma Bapak Ibu itu yang perlu diperhatikan di penelaahannya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk fungsi
fungsi latex ya Ibu ya. Ini Iya, saya Pak. perlihatkan Bu. Misalnya di sini ya, ini di membuat stimulus Ibu, ini ada tombol untuk fungsi latex ini Bu. Terlihat di layar saya Bu. Ya, di pokok soal, Pak. Oh, harus di situ ya, Pak. Kalau Kalau di gambar. pokok soal pun bisa Bu. Di pokok Ah, ya, soal di ini pokok misalnya soal. ini pokok soal nih Bu. Ini ya Iya, pokok Pak. soal. Iya, Nah, ini ada fungsi latex. iya. Ini ada pecahan. Nah, ditulis di sini Bu. 1/2 misalnya. Atau kalau mau bilangan berpangkar, ini ada di sini semua Bu. Nah, misalnya 3. Nah, ada di sini semua Bu. Pokoknya ini tombolnya Bu, ini yang latex ini Bu. Nah, kalau gambar, Kemarin saya buka, saya tidak dapat. ini Bu, ini kelihatan nggak Bu? Nih, yang ini tombolnya Bu. Ya, kelihatan, Pak. Nih, ini Iya, nih. Pak, kelihatan, Pak. Nah, yang gambar akar Iya, X ini Bu. iya. Nah, kemudian kalau Iya, untuk Pak. gambar, kalau Ibu dari snipping tool Ibu itu Ibu simpan dulu sebagai gambar ke komputer Ibu. Nanti Ibu klik tombol ini, upload image, upload gambar, dicari gambarnya yang mana. Jadi nggak bisa di copy paste langsung dari snipping tool, nggak bisa Bu. Gitu Bu. Oke Bu ya, paham Ibu? Mengerti maksud saya Bu? Kemarin Pak, saya sudah gambar. Ya, iya Pak. Tapi kemarin saya sudah gambar, tetapi setelah saya buka Imaginer itu, dia tidak kelihatan. Apakah gambarnya harus PDF? Jadi Bukan Ibu, bukan saya Ibu. foto pakai snipping tool, copy, baru pindahkan langsung. Itu dia bisa Pak. Nggak bisa di copy Bu, disimpan dulu dari snipping toolnya Bu. Apa suaranya putus-putus? Disimpan dulu dari snipping tool, disimpan sebagai gambar Bu. Jadi file. Halo Ibu. Halo Ibu. Ya Pak, iya Pak. Dari Pak. Dari snipping tool itu, Ibu simpan dulu menjadi file gambar. Nah, nanti kan tersimpan tuh Bu sebagai file JPEG atau file PNG. Nah, baru Ibu cari di upload image ini Bu. Yang ini tombolnya. Oh iya Pak. Jadi bukan dari snipping tool, di copy, di paste, itu nggak bisa Bu. Paham nggak Bu? Dapat nggak maksud saya Bu? Iya Pak. Jadi ini misalnya nih, ini ya Bu ya. Misalnya ini mau dijadikan Ibu snipping tool misalnya. Iya. Nah, ini snipping tool misalnya ya Bu ya. Iya Pak. Nah, Ibu, ya. Misalnya nih, nah Ibu snipping di sini ya. Nah, dari situ Bu, ini hasil snippingnya ini Ibu simpan dulu Bu. Ini save as. Oh, iya. Save as ke dokumen misalnya. Ada nih screenshot bla 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 titik PNG tersimpan nih Bu. Nah, kemudian baru di upload image, Ibu cari yang tadi Ibu simpan screenshot ini. Nah, baru dia tersimpan Bu. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Cukup ya Bu Zamria ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Aprilia silakan Ibu. Baik Pak, Sintang. terima kasih. Iya Pak. Perkenalkan saya Aprilia Pak dari Sintang. Saya penulis soal matematika SMP Pak. Ingin konsultasi terkait kesesuaian soal dengan indikator yang saya susun. Silakan, Halo Pak. Ya silakan Ibu. Ibu nulis soal mapel apa Bu? Saya matematika SMP Pak. Oh matematika ya Bu ya. Iya. Kalau ya boleh ditampilkan dulu. Oke, izin Pak ya. Bagaimana Pak? Apakah sudah nampak? Ya, sudah Bu.
Baik Pak. Jadi ada satu nomor nih Pak yang saya susun sendiri, tapi saya jadi ragu sendiri juga Pak. Di sini kan indikatornya tentang ini, maaf saya ulang. Jadi dari elemennya kan geometri, kemudian Ibu, kompetensinya ini yang memang Ibu maaf Bu, ya Pak. ini saya orang bahasa, ini saya komentari sebisa saya aja dulu ya Bu ya. Oh, oke baik Pak. Ya, silakan Bu. Kompetensinya. Kompetensinya ini kemampuan memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait jaring-jaring bangun ruang, prisma Mas Contohnya aplikasi konteksnya masalah sehari-hari. Di sini indikator soalnya saya susun diberikan permasalahan terkait objek, murid dapat merepresentasikan jaring-jaring. Nah, kemudian saya susun soalnya ini Pak, di sebelah kanan di sini. Seorang guru meminta murid-muridnya membuat maket tenda kemah dari kertas karton. Tenda tersebut memiliki bentuk prisma segitiga. Guru menyediakan lembaran karton dengan berbagai bentuk potongan. Tugas para murid adalah memilih potongan-potongan karton yang tepat untuk menyusunnya menjadi jaring-jaring prisma segitiga yang bisa dirakit menjadi maket tenda. Potongan apa saja yang harus dipilih oleh para murid. Nah, di sini saya ragunya itu Pak, apakah soal ini terlalu mudah, apakah sudah masuk ke level kognitif atau sudah masuk. Di sini saya melihatnya indikator kan karena saya mengambil kata kerja operasionalnya merepresentasikan. Merepresentasikan ini kan ada di aplikasi. Tapi kok saya merasa setelah selesai menulis, pilihannya apakah terlalu mudah, jadi mohon pendapatnya gitu Pak. Ya, ini bersama kita udah ada Pak Trianto nih Bu, ahlinya matematika kami. Silakan Pak Trianto. Iya. Kalau untuk jaring-jaring langkah lebih baiknya itu dibuat ini ya Bu, gambar aja ya Bu ya. Gambar. Halo? Apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak. Iya. Saya sedang menyimak ya. Ya, itu mending kita buat gambar aja ya Bu ya. Nanti. Jadi optionnya itu ini masih bisa diperbaiki ya Bu ya? Optionnya. Kemarin sudah terlanjur final sih Pak, tapi komunikasi baik dengan penelaah. Jadi mungkin kalau memang ada yang perlu perbaikan nanti bisa dikomunikasikan lagi dengan beliau. Karena dia dapat merepresentasikan dari jaring objek ya. Jadi kan fokusnya kan sebenarnya dia objek betul. ya. Iya. Fokusnya di objek. Nggak kuliah jatuh itu Bu, sama kayak apa? Ya, jatuhnya di objek. Dan nanti permainannya itu mungkin dikasih warna Bu, beberapa mungkin ada gambar, nanti beberapa dikasih warna. Dan nanti yang memungkinkan yang mana seperti itu. Jadi kalau ini kan agak kurang tepat untuk mengukur sebenarnya ya, karena kan kompetensinya jaring-jaring ya, seperti itu. Iya, jaring-jaring. Ya, jadi kalau bisa diperbaiki ya alangkah baiknya itu diberikan gambar seperti itu, gambar objeknya, baru nanti jaring-jaringnya juga gambar juga seperti itu sih Bu. Berarti mohon izin Pak ya, apakah pada stimulusnya itu nanti digambarkan, disajikan gambar tendanya, kemudian pilihannya langsung jaring-jaringnya begitu Pak? Iya, dan nanti kalau mau lebih naik kan jaring bangun-bangun itu kan dibuat beberapa warna begitu ya, atau nanti satu buat satu apa ya, apa istilahnya, satu bangun yang bangun datarnya ya, mungkin bisa dijadikan acuan nanti mungkin yang tepat yang mana seperti itu. Mohon maaf Pak, bisa diperjelas lagi, maksudnya bangun datarnya berarti untuk pilihannya Pak ya, pada pilihannya diberi beberapa bangun datar begitukah? Enggak, bangun datar mungkin satu Bu, cuma nanti kan itu kan ada beberapa apa istilahnya, beberapa bagian ya. Ya nanti satu bagian itu mungkin diberi warna lah, itu mungkin menjadi ininya, menjadi kayak sentralnya atau alasnya atau sampingnya lah, nanti cocoknya yang sesuai yang mana seperti itu. Jadi kan agak lebih ngarah seperti itu. Oke. Oh berarti maksudnya ini Pak ya, misalkan pilihan yang A ada gambar jaring-jaring, kemudian yang sesuai dengan ya
seperti itu. Jadi nanti apa Juga yang PJJ. pernyataannya itu pilihan jawabannya itu sebenarnya dalam bentuk gambar yang lebih tepat sih sebenarnya, Bu. Oke. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas masukannya. Itu saja dulu. Terima kasih. Ya. Pak Wahyudi Muna Barat, silakan Pak. Ya, Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayaknya tadi Bapak sudah saya panggil kayaknya ya. Iya Pak, tadi mohon izin Pak, tadi dari kelas memantau anak-anak yang lagi belajar Pak. Ya, silakan, gimana Pak? Ya Pak, ini yang saya mau tanyakan sebenarnya ringkas saja Pak. Pertama, itu terkait dengan stimulus itu Pak. Karena kalau tidak salah kemarin itu di beberapa hari yang lalu ditegaskan bahwa ketika pembuatan stimulus sebisa mungkin jangan memuat nama seorang tokoh atau nama mencantumkan sebuah tempat di dalam stimulus itu. Nah, sementara tadi saya lihat sekilas ada teman saya lupa dari mana yang menampilkan stimulusnya menyebutkan nama-nama kota. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya Pak, apakah memang kalau memang berita apakah stimulus itu sebuah fakta, apakah kita tidak bisa mencantumkan nama-nama tempat Pak yang seperti itu Pak? Itu Pak yang mungkin yang pertanyaan saya Pak. Ya, jadi Pak, kalau nama tokoh, terutama tokoh politik yang masih hidup dan atau masih aktif berpolitik itu tidak boleh Pak. Itu tidak ada negosiasi, itu tidak boleh. Untuk nama kota, tempat, suku, agama tertentu, itu tergantung nanti dengan konteksnya Pak. Jadi misalnya, kalau misalnya di stimulus itu disajikan misalnya data dari BPS misalnya, Badan Pusat Statistik, angka buta huruf di Provinsi Sulawesi Tenggara misalnya. Nah, itu kan walaupun datanya itu fakta, Pak, tapi spesifik mengangkat data yang bermuatan negatif ya, walaupun itu fakta, itu dikhawatirkan nanti mengundang polemik, Pak. Nanti orang Sultra protes semua gitu. Tapi kalau dalam konteks stimulus itu tidak ada unsur yang mengedepankan hal-hal negatif tentang daerah tertentu, nggak masalah, Pak. Oh, bisa ya Pak, ya betul. Boleh. Jadi kalau misalnya nanti Bapak ngambil stimulus misalnya Jakarta menyumbang sampah yang luar biasa banyak ya. Walaupun itu fakta secara data statistik, tapi itu bisa nanti mengundang polemik, Pak. Mengundang kontroversial, keributan yang sebenarnya bisa kita hindari gitu Pak. Nah itu yang nggak boleh Pak. Tapi kalau Bapak misalnya mencantumkan hal lain yang tidak mendiskreditkan itu tidak masalah Pak. Kalau informasi-informasi yang rasanya bisa mendiskreditkan, mengundang perdebatan itu sebaiknya dihindari. Oh iya Pak, jadi kesimpulannya yang jelasnya kalau stimulusnya itu bersifat positif tidak apa-apa mencantumkan Tidak nama masalah. tempat atau daerah ya Pak. Iya nggak apa-apa. Ya, Pak, ya, izin satu lagi bisa Pak pertanyaannya Pak. Ini terkait sumber Pak. Kemarin saya ambil stimulus dan terang sumbernya dari internet Pak. Tetapi stimulus itu sedikit saya modifikasi dengan mengganti bahasanya atau kalimatnya dengan kalimat ungkapan. Nah, bagaimana penulisan sumber itu Pak? Apa tetap saya cantumkan sumber yang dari internet atau bagaimana Pak? Karena stimulus itu saya modifikasi Pak. Tetap dicantumkan, namun Bapak mencantumkannya disadur dari titik 2. Ya, disadur. Disadur ya Pak. Disadur iya, dari betul. 2 begitu ya Pak. Ya, nah, Bapak Ibu untuk yang bahasa Indonesia maupun untuk menyadur teks dari sumber tertentu itu juga diperhatikan ya Bapak Ibu, jangan sampai mengubah esensi dari teks aslinya. Misalnya Bapak Ibu mengutip teks tentang Malin Kundang gitu ya. Jangan disadur tiba-tiba Malin Kundangnya jadi anak soleh ya Bapak Ibu ya. Itu mengubah esensi dari penulisnya. Nah, gitu. Nah, tapi selama pengubahannya itu sewajarnya dan kebutuhan untuk penulisan soal dan tidak mengubah esensi substansi dari teksnya, boleh Pak, boleh diubah. Oh ya Pak, terima kasih Pak, terima kasih penjelasannya. Ya. Ibu Grace.
Ibu Grace Bitung. Iya, terima kasih Pak. Selamat siang. Makasih atas kesempatan. Iya, iya Ibu. Kami Pak, kalau dari Kota Bitung nih Pak, mau jujur baru hari kedua ini Sebentar, terbuka. sebentar Ibu Grace, sebentar Ibu Grace. Iya, iya. Bapak Ibu, yang di wilayah waktu Indonesia Timur, mungkin silakan kalau mau istirahat dulu makan siang silakan ya Bapak Ibu ya. Ini sepertinya di Timur sudah jam 12, udah setengah 1 malah ya. Ya, untuk Bapak Ibu yang ya setengah 1 silakan kalau mau istirahat dulu Pak. Saya. Bapak Ibu yang di waktu Indonesia Timur ya. Ini nanti dilanjut jam berapa lagi, Pak? Nanti kita lanjut setengah 2 WIB Pak. WIB setengah 2 WIB. Oke. Ya, untuk Bapak Ibu kita waktunya mungkin sekitar 24 menit lagi ya Bapak Ibu ya kita istirahat. Bu Grace silakan dilanjutkan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak. Saya lanjut. Saya penulis soal dari Kota Bitung, khusus SD Mapel Bahasa Indonesia. Kami di Kota Bitung Pak, baru hari kedua ini terbuka, akunnya baru jadi Pak. Jadi memang kami baru mulai ini, tapi sudah lumayan. Indikatornya sudah selesai, jadi sudah mulai dengan soal. Begini Pak, saya ingin menanyakan untuk stimulus. Kayak saya kan sumbernya saya ambil dari Kompas. Terus karena ketentuan untuk stimulus untuk SD 150 panjangnya 150 sampai 200 kata ya Pak. Kemudian ketika saya pakai yang teks dari Kompas itu sebagai stimulus saya copy terus agak kepanjangan, bisa nggak Pak saya potong, maksudnya tidak ambil semua. Boleh disadur. Tadi saya sudah sampaikan ya Bu, boleh disadur dengan tidak mengubah esensi dari teks aslinya. Oh iya Pak, tidak mengubah sih, cuma ambil yang sebagian. Ya, Kemudian saya buatkan boleh. soalnya sesuai dengan teks yang ada, sesuai dengan stimulus. Kemudian Pak, yang kedua, mungkin sudah pernah dijelaskan, tapi karena saya dari tadi mengajar, baru sekitar 30 menit mengikuti di rumah ini. Saya bertanya tentang untuk membuat teks, ada 2 teks untuk membandingkan itu Pak. Saya agak bingung di aplikasinya. Ya, saya tampilkan ya Bu ya. Iya. Ini ya Bu ya, misalnya. Jadi kalau Ibu misalnya buat stimulus baru, Iya. di sini, kemudian Ibu pilih misalnya ini di teks ya. Judul stimulusnya diisikan, kemudian Ibu pilih tipenya multitext. Oh Ini iya, Bu. iya. Nah, ini teks pertama Ibu copy di sini Bu. Nah, Oh, untuk iya, iya, teks iya. untuk teks kedua, Ibu nanti klik tombol tambah yang warna hitam ini Bu. Nah, tambah di sini untuk teks kedua. Oh Baru iya, iya. kemudian disimpan. Oke? Oh iya ya. Oh iya, jadi sudah 2 teks yang muncul ya Pak. Ya, oke. Ya. Ya, terima kasih Pak. Senang hati Ibu. Ibu Siti Ruaida, Maluku. Silakan Ibu. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Pak ya, Ya. Pak, saya guru penulis soal matematika dari SEP. Mungkin saya bisa izin share Pak, ada pertanyaan lanjutan saya mirip dengan pertanyaan dari mahasiswa penulis SMP juga. Boleh silakan Bu. Ya. Ini bentuk yang mau saya tanyakan sih lebih ke
ke siswa itu agar ada jaring-jaring dibuang. Jadi indikator pusatnya salah satu yaitu kerucut, Pak. Ya, nah di sini yang menjadi indikator soal saya itu yaitu disajikan gambar kerucut, murid dapat menghitung sudut pusat sektor lingkaran jaring-jaring kerucut tersebut, begitu. Jaring-jaring topi dan konsep aplikasinya itu dalam kegiatan prakarya siswa membuat topi ulang tahun berbentuk kerucut. Jika panjang busur selimut, ya yang menjadi pertanyaan saya apakah ini sudah sesuai ya? Hampir mirip dengan kontekstualnya sama dengan teman di guru matematika tadi. Kalau tadi hanya bedanya di apa ya? Apakah sudah sesuai nih Pak untuk indikator ini dengan soal yang saya buat begitu? Saya agak ragu-ragu sih, makanya masih disimpan di draft. Ya. Iya, kayak sudah ya Bu ya ini. Sudah Ini sesuai ya Bapak, walaupun sebenarnya saya masih bingungnya di sini Pak ya, walau aplikasinya menghitung bagian dari ini, tapi sudut pusat saya di sini menghitung sudut pusat, padahal sebenarnya kan yang menjadi kompetensinya lebih ke jaring-jaring. Tapi untuk gambar jaring-jaringnya yang di sini masih sudah sesuai ya Bapak? Bisa ya Pak? tapi ini jaring-jaringnya benar Bu seperti itu Bu untuk yang kerucut. Oh iya, sudah sesuai ya Pak untuk soal ini Sudah ya Pak? sesuai atau belum? Coba nanti bisa diituin ya. Karena Oh, tadi kan kalau nanti itu salah kerucut berarti kan untuk penunjukan sudutnya kan salah ya Bu ya. Seperti itu. Coba ini nanti silakan dipastikan jari-jarinya benar dulu, baru nanti soalnya kan nanti menyesuaikan seperti itu. oke oke Ini Bapak. udah ini sih udah aplikasi karena kan dia harus mengurai dari ini ya, mengurai apa? Mengurai Ya, kerucut ya, mundur dari seperti ya, itu. rumus luas lingkaran Bapak. Ya, Oke. oke oke ya, siap. Baik itu saja Bapak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu. Oh iya Bapak, sekaligus kami izin istirahat dulu ya Pak, soalnya di Maluku sudah waktu zuhur. Ya. Ya, Bapak Ibu yang waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, silakan. Ini udah mendekati waktu istirahat ya. Sudah waktu istirahat maksudnya. Pak Pak Laude Patani, silakan Pak. Iya, terima kasih Pak. Saya dari Kabupaten Muda, Sulawesi Tenggara, penulis soal bahasa Indonesia. Ini mau tanya saja Pak terkait dengan tadi. Apa boleh kita mengambil teks yang ada di buku siswa yang 8? Apa boleh kita mengambil teks yang di dalam situ? Terima kasih Pak. Maksudnya buku teks ini buku siswa ya Pak? Buku siswa, ya ada teks kemarin yang masalah apa namanya? Kalau inklusi. Kalau aturan tidak ada yang membatasi Pak. Namun kalau saya lebih cenderung menyarankan Bapak Ibu kalau untuk stimulus yang dijadikan soal jangan diambil dari buku-buku yang rutin dilihat anak di kelas lagi Bapak Ibu. Karena apa? Karena itu bias antara mengukur kemampuan dengan mengukur ingatan. Kalau anak yang ingatannya kuat, dia akan masih ingat, oh ya ini pernah belajar di kelas buat teks ini. Sedangkan anak yang ingatannya lemah, dia akan dirugikan. Gitu. Jadi alangkah baiknya dicari teks di luar buku-buku atau bacaan rutin yang sudah dibawa di kelas dengan buku paket atau buku teks, buku belajarnya, walaupun dengan genre yang sama gitu, tapi dari sumber yang berbeda. Walaupun sebenarnya nggak ada aturan yang mengikat itu, tapi saya sarankan jangan gunakan yang teks sudah rutin. Jadi menguntungkan anak yang ingatannya tajam gitu Pak. Oh iya Pak, iya. Terima kasih Pak ya. Ya. Terima kasih. Ibu Marsina, Konawe Selatan, silakan Bu.
Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih. Bertanyakan Pak, kalau misalnya kita menggunakan puisi untuk teks puisi tingkat SMP, lalu kita menggunakan teks hasil karya sendiri, tetapi Boleh, itu Bu. sudah melalui sayembara di kementerian waktu itu dan dinyatakan sebagai puisi atau naskah yang layak diterbitkan, bisa ya Pak ya? Boleh Ibu, boleh banget Bu. Iya, iya. Boleh. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, dengan senang hati. Iya. Bapak Ibu, sebelum istirahat kita masih ada untuk Bapak Ibu yang di waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah silakan istirahat. Bapak Ibu yang waktu Indonesia Barat mungkin 14 menit lagi kita istirahat ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang mau didiskusikan 14 menit lagi silakan Bapak Ibu. Nanti kita akan mulai lagi 13.30 WIB atau 14.30 Indonesia Tengah. Kalau di Timur jadi 15.30 ya. Ibu Fisna silakan. Silakan Ibu Sulsel. Ibu atau Bapak Tri Ufista silakan. Ya silakan. Ibu Tri Ufista. Ayo. Ini Ibu Tri nggak ada ya. Pak Petri silakan Pak. Almaira. Iya, selamat siang. Selamat siang, Pak. Kedengaran? Halo, selamat siang. Orang nggak dengar. Berapa? Selamat siang. Siang, Bu. Oh ya, saya mau tanya, ini boleh saya share? Pak Petri silakan Pak Petri. Iya, iya. Ini saya. Oh Ibu ya? Iya, iya. Oh ya. Maaf Ibu. Silakan. Ini kalau bagian di sini di wacana misalnya saya input pakai gambar karena tidak bisa ketik itu yang pakai pecahan-pecahan begitu. Ketika saya simpan tidak bisa, bagaimana Kang? Ibu untuk pecahan itu bisa di aplikasi Ibu. Itu pakai yang X itu atau yang Iya betul yang ini Bu. ini? Ya. Akar X ya. Coba di stop share dulu. Saya tampilkan lagi Bu. Saya tampilkan lagi. Ibu stop share dulu. Sudah berganti dengan layar saya di Zoom? Belum. Lupa saya. Stop share dulu Bu. Oh ya. Nah. Ini Ibu sudah kelihatan ya. Jadi kalau misalnya di pokok soal Ibu mau tulis pecahan, klik dulu yang insert math ini Bu, yang akar X ini Bu. Kelihatan? Nah, di sini nanti misalnya mau
Ibu mau tulis 7,5 misalnya. Ibu tulis dulu 7. Kemudian untuk setengahnya, Ibu bisa klik yang akrab X ini, kemudian pilih ini Bu. Nah, kemudian muncul di bawahnya, Ibu bisa edit 1, sorry. Nah, 1, kemudian letakkan kursornya ke sini. 2. Kalau sudah, Ibu klik insert, nah jadi 7,5. Kemudian ditambah misalnya, tambah 5, 3/4 misalnya. Nanti diklik lagi di sini. Nah, dan pilih, kemudian 3, bawahnya 4, insert 3/4 gitu. Iya. Bisa dibuat. Iya. Karena Tadi kalau tidak dapat itu yang bentuk pembilang dan penyebut. ya nanti dicoba-coba aja ini yang mana Bu. Nah gitu. Kalau ini kalau nggak salah untuk pangkat. Kalau ini, nah Izin Pak, itu bisa langsung kok Pak. apa Pak? Izin itu bisa langsung. Coba Bapak klik yang Equa itu. Langsung klik aja, ketik aja 7 per pakai garis miring 8 nanti langsung. Nah, ya itu ketemu lebih mudah tuh. Nah iya benar. Makasih Pak, terima kasih Pak. Ya, oke, sama-sama Pak. 7 garis miring 5 misalnya 7/5 gitu. Oh, 1/2 gitu. Lalu langsung campuran. garis miring. Oh, tinggal Mungkin tambah. di spasi ya. Jadi di bagian situ enggak bisa insert foto ya? Bisa insert foto Bu. Cuma untuk fungsi ini saya sarankan sebaiknya langsung diketik. Karena nanti foto saya khawatirnya resolusi berubah ketika di tampilan siswa, karena siswa juga layarnya beda-beda kan. Oh iya. Tapi tadi pada saat saya coba seperti itu maksudnya disimpan kok enggak bisa ya, masih merah itu. Itu karena terkait penugasan, waktu penugasan yang habis kali Bu. Nanti dicoba lagi aja Bu. Oh iya. Nah ini memang kayaknya masih ada error ini Bu. Waktu Iya, tadi penugasan. sempat ada yang seperti itu keluar. Nanti dicoba lagi ya Bu ya. Cuma caranya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak. Ya, ini Ibu Tri Ufista masih bersama kita kah? Suara saya terdengaran nggak Bapak Ibu ya? Apa Ibu Trinya bisa dengar saya? Iya, dengar Ya, Pak. Mohon ya. maaf Pak, tadi jaringan di daerah seperti ini. Ya, silakan Ibu. Mana Bu? Ini tadi mengenai langsung saja ya pakai Ya. indikator. Tadi kan tidak boleh spesifik. Kalau misalkan hanya menyebutkan misalkan seperti ini indikatornya Pak, disajikan teks deskripsi mengenai objek wisata, tapi menyebutkan daerah yang ada di Buton Selatan misalkan. Tapi kan objek wisata di satu daerah kan banyak Pak. Ya. Jadi tidak secara spesifik menyebutkan Boleh saja Bu. langsung objek wisatanya. Boleh kan Pak? Boleh saja Bu. Oh iya. Yang penting jangan objek wisata di Buton pantai apa gitu. Jangan dikunci seperti Iya, itu Bu. iya, iya.